Ini Pak, tanda tangan. Tanda tangannya di sini. Aduh, nggak bawa pulpen lagi. Ada, Pak. Ada. Sama di bawahnya ada 3. Oke. Cinta. Kita mobil masih bisa Pak, mepet sini Pak. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Koko Franky dan ini dia Alpha One. Ya, video kali ini Koko Franky ingin sharing ya cerita mengenai pembelian motor listrik Alpha One. Jadi Koko Franky order motor ini pada saat event Gias kemarin ya di ASBSD tanggal 10 sampai 20 Agustus 2023. Nah, seperti apa promonya pada saat Gias? Ya, lalu prosesnya bagaimana ya, nanti Koko Franky akan ceritain semuanya ya. Nah, terus yang kedua, untuk pembelian motor listrik Alpha One ini dapat apa aja? Nah, seperti box-box di samping ini ya, terus nanti di dalam sini juga ada box-box lagi. Kita akan unboxing sama-sama ya. Terus yang ketiga, kenapa Koko Franky tetap pilih motor listrik Alpha One dibanding Alfa Servo. Yang terakhir, bagaimana cara pemakaian dan perawatannya. Jadi sebelum ada event di Gias, ya, Koko Franky itu sudah sempat datang ke showroom Alfa ya, yang di SCBD. Nah, di sana Koko Franky sudah disambut juga salesnya, terus dijelasin mengenai motor listriknya, dan itu masih belum ada Alfa Servo ya, masih Alpha One aja ya. Nah, dijelasin kelebihannya apa aja, terus harganya berapa juga dikasih tahu ya. Nah, terus Koko Franky test drive juga motornya, dan ternyata memang nyaman dan enak juga. Terus ini tuh kualitinya juga bagus banget, nggak yang ecek-ecek gitu. Tapi harganya pada saat itu memang mahal gitu. Jadi waktu Koko Franky test drive di Alfa SCBD, Koko Franky ya nggak jadi beli gitu. Nah, udah berlewat, udah mungkin lumayan lah sekitar 6 bulanan lebih lah ya. Nah, Koko Franky sempat lihat beberapa posting ada event di Gias ASBSD gitu. Nah, Koko Franky kan masih punya kontak person dari salesnya, salah satu sales Alfa. Koko tanya, Mas, untuk di Gias ASBSD ada promo apa? Gitu. Nah, dia kirimin lah tuh ada promonya apa aja. Promonya, nih teman-teman lihat ya, yang paling gede itu diskon spesial 7 juta rupiah. Ya, nah, diskon spesial 7 juta rupiah ini selama event Gias saja ya teman-teman ya. Nah, tapi potongan 7 juta ini bukan potongan subsidi dari pemerintah ya teman-teman ya. Beda ya. Ini diskon dari Alfanya sendiri ya. Nah, terus ada giveaway. Giveaway ya, jadi undian ya, bisa dapat motor gratis juga ya. Tapi ya diundi ya. Lalu di bawah-bawahnya teman-teman itu ada cara untuk kredit ya. Oh ya, lupa, diskon untuk spesial 7 juta rupiah itu untuk pembelian cash ya teman-teman ya, jadi nggak bisa dikredit ya. Nah, lalu kalau teman-teman pengen pembeliannya kredit, nah bisa menggunakan di bawah itu ada Adira, Bank BRI, dan CIMB Niaga. Kalau teman-teman pengen prosesnya lebih cepat, teman-teman bisa pakai yang Adira aja. Nah, di bawahnya ada Momotor ID trade in. Jadi sebetulnya Koko Franky rencananya itu pengen trade in ya. Koko ada motor Honda Vario 2018 ya, warna hitam pelek emas, dan itu Vario 150 ya, Vario 150. Nah, ternyata
prosesnya, Koko Franky tanya ke tim salesnya dan dia jelasin, Pak coba difoto motornya, difoto tampak depan, tampak samping, terus tampak apalah gitu ya, terus coba divideoin, dihidupin mesinnya. Nah setelah datanya aku kirim semua, ternyata motorku sama dari pihak orang sananya ya, mau motor ID-nya cuma dihargai di kisaran 12-13 juta. Padahal kalau pasaran sih motor saya tuh masih di, aku lihat-lihat ya, ada yang jual 17 tapi mungkin pasaran di 15 juta gitu. Jadi ya dihargai lebih rendah aja gitu. Jadi rencana gitu, Koko pengen trade in, misalkan Vario Koko laku 15 juta ya. Nah, tinggal nambah mungkin setengahnya, terus Koko bisa punya Alpha One. Cuma karena harga Vario Koko Franky dihargain rendah, makanya Koko Franky mau jual manual aja, nggak lewat motor ID ini gitu. Nah, tadinya pengen seperti itu ya. Nah, lalu ini ada potongan langsung 1 juta rupiah setiap pembelian ke cash. Ini tadi yang udah dapat 7 juta itu ya kalau beli cash ya. Hadiah langsung, terus ada test right now. Nah, ini teman-teman dapat shade box ya. Nah, kalau di Alpha One ini kan bisa dipasangin box shade di sini teman-teman ya. Nah, katanya sih kalau pembelian langsung bisa dapat itu. Tapi kalau pembelian servo dapatnya yang Respiro jaket. Jadi nggak dapat box gitu. Nah, cuma kemarin Koko Franky tanya ke salesnya ya, katanya kalau untuk pembelian yang diskon 7 juta rupiah itu Pak, udah nggak termasuk free shade box-nya itu ya. Agak kecewa banget sih sebetulnya ya, kan kalau kan beli cash kan harusnya ya dapat aja sih gitu. Nah, jadi promonya seperti ini ya teman-teman ya. Begitu Koko Franky dapat info ini, terus Koko Franky langsung tanya apakah masih ada slot untuk pembelian Alpha dengan diskon 7 juta rupiah. Ternyata teman-teman waktu Gias hari pertama itu antusias orang-orang untuk beli motor listrik Alpha itu sangat tinggi. Jadi mungkin dia tadi awalnya dia kemarin bilang salesnya dia sediakan 60 orang ya untuk diskon 7 juta ini gitu. Tapi ternyata yang beli membludak. Jadinya slotnya habis katanya gitu. Nah, banyak yang kecewa pas datang ke boothnya Alpha. Pak, masih ada nggak potongan yang 7 juta? Oh, udah nggak bisa, dipending dulu ya. Padahal banyak nih yang antri gitu. Terus itu sekitar tanggal berapa tuh? Sebelum 17 Agustus teman-teman. Koko Franky juga waktu itu kan rencananya tadi mau trade in dulu, mau jual terus mau tambah gitu kan. Ternyata dikasih tahu, Pak maaf ternyata promo yang 7 juta udah habis ya, tinggal yang 4 juta gitu. Waduh gitu. Tadinya Koko Franky udah kalau 4 juta aja potongannya ya Koko kayaknya udah mungkin bisa bilang nggak jadi ambil lah gitu, sayang kan gitu. Terus tiba-tiba salesnya pas tanggal 16 itu hubungin, Pak ini ada potongan khusus 7 juta lagi dibuka Pak slotnya pada saat 17 Agustus. Nah, itu waktu itu tanggal 16 tuh. Ya udah Pak, 16 ini saya bayarin aja sekarang gitu. Oh, nggak bisa Pak, promonya baru dibuka tanggal 17 gitu. Oh ya udah, berarti aku waktu itu nunggu sampai tanggal 17 kan. Nah, begitu tanggal 17 langsung aku tanya, gimana nih Pak, namaku udah dicatat belum gitu. Jadi kita yang mau ngambil Alpha dengan potongan 7 juta tuh udah di list teman-teman, udah masuk listnya belum gitu. Nah, udah di list kok Pak, oke. Terus langsung dikirimin WA untuk transfer ke nomor rekening PT-nya mereka ya teman-teman ya. Nomor rekening PT-nya itu atas nama Elektra Auto Indonesia. Jadi dia ada BCA, ada Mandiri gitu. Pak, langsung aja ditransfer ya gitu. Jadi ini Koko Franky belum dapat surat apa-apa sama sekali ya. Surat pemesanan nggak ada dapat sama sekali. Terus
Ya, agak deg-degan juga sih transfer ini harganya teman-teman ya. Harga aslinya OTR-nya tuh 36.490. Nah, setelah dipotong 7 juta dia di harga 29.490 gitu. Nah, jadi waktu itu Koko langsung ya udah deh saya transfer, terus kirim bukti transfernya. Nah, itu Koko Franky belum dapat apa-apa tuh, invoice belum dapat atau tanda bukti pembayaran belum dapat, semuanya belum dapat gitu. Ya udah nunggu kabar aja gitu. Nunggu kabar, akhirnya dibales ya bahwa pembayaran sudah masuk, sudah diterima. Terus akhirnya masuk email ya, masuk email bahwa untuk verifikasi ya, verifikasi terus dapat invoice-nya juga udah masuk, pembayarannya udah lebih tenang sih gitu ya. Terus aku kan tanya ke salesnya nih teman-teman, Pak, ini saya sudah bayar motornya full tanggal 17 Agustus. Motornya nyampenya kira-kira kapan nih dikirim nih? Wah Pak, sekarang pengirimannya rame banget gitu. Jadi nunggu dulu ya Pak ya, mungkin paling lama 5 hari gitu. Oh ya udah deh 5 hari gitu ya. Terus ya udah, habis dari situ tiba-tiba Koko dapat SMS dari driver yang mau nganter Alfa ini ya, itu di hari Sabtu kemarin itu tanggal 19. Jadi 17 Koko pesen, 18, 19-nya motornya diantar gitu. Nah, diantar langsung Koko Franky hubungi salesnya bahwa motornya udah diantar gitu. Dan ya ini dia teman-teman. Lalu yang kedua, dapat apa aja sih kalau kita beli motor listrik Alfa One ya? Ini helm sama charger ya. Rasakan dari gudang. Iya. Ini apa aja Pak? Ini spion ya. Kenek. Ini kunci cadangan, Kunci cadangan. sama remote cadangan. Oke. Ini kotak plat nomor ya. Ya. Ini toolkit ya. Isinya Toolkitnya. kunci-kunci buat masang spion. Oke, siap. Terus apa lagi Pak kira-kira? Udah ya. Kalau buat di sini udah. Udah. Mungkin kalau Ini jaket ada box-boxnya ya teman-teman ya. Ini helm ya. Ini chargernya belum Koko Franky buka ya, karena mau kita unboxing rame-rame ya. Oke. Terus di sini kita buka joknya ya. Ini kita dapat kotak kayak gini ya teman-teman ya. Ini tuh kunci ya teman-teman ya, kunci serep ya. Ini kunci serepnya ya, kunci serepnya. Terus yang ini kunci keylessnya ya. Ini untuk serepnya ya teman-teman ya. Nah terus ini tuh buku panduannya teman-teman, buku pedoman singkatnya teman-teman di sini ya. Gitu, lucu sih, unik sih. Biasa kan kalau beli motor kan dapat buku servis apa segala macem, dia tuh buku manual juga ya. Tapi ini tuh ternyata bukunya cuma segini doang teman-teman. Tuh segini ya, cuma singkat kayak handphone ya. Terus kita dapat stiker Alfa gitu. Ini cuma kartu ucapan doang sih. Ini teman-teman, ini kita dapat plat ya, dapat plat. Jadi nggak usah beli plat motornya lagi, dudukan maksudnya cover platnya ya. Nah untuk plat nomor Alfa ini masih belum jadi ya teman-teman ya, masih nunggu 30 hari, 1 bulan ya teman-teman ya. Terus ini kita dapat spion teman-teman ya, belum dipasang spionnya. Oke. Satu lagi di sini, coba aku keluarin ya. Satu lagi, ini ada pouch. Pouch ini biasa ya, kupingnya, tapi dia cuma yang kembang doang plus
Terus ini kunci 17, kunci 14, terus kunci 8 sama kunci 10. Sepertinya buat masang spion. Sekarang kita coba bongkar ini helmnya kayak apa ya. Wow, lumayan keren teman-teman. Hitam doff, ada tulisannya Alfa, keren. Dalamnya ya oke sih, standar, ukurannya L ya. Wow, berat juga. Oke, kayak gini nih teman-teman, tuh ya. Nah, oke, terus ini naruhnya gini mungkin teman-teman. Ini yang di bawah gini kali ya, kipasnya yang di atas gitu ya, mungkin ya. Ini ada user manualnya. Ini kayak kasih tahu indikatornya, kalau red warna nyala merah apa green apa gitu. Oke, ini bagian remnya masih dibungkusin gini teman-teman ya. Kita copot ya buat nggak lecet ya, masih di stikerin. Ratingnya juga masih dibungkus ya juga teman-teman. Oke, letek gini ya, logonya Alfa. Wow. Oke teman-teman, sekarang yang ketiga, kenapa Koko Franky pilih Alpha One dibanding Alpha Servo. Nah sebetulnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Ya mungkin yang Servo lebih banyak kelebihannya, cuma Koko Franky ada beberapa poin yang Koko Franky tetap pilih Alpha One. Nah, poin yang pertama ya teman-teman ya, ya pasti dari segi harga ya. Harga Alpha One setelah didiskon 7 juta di harga 29.490 ya. Untuk Servo setelah didiskon 7 juta itu jadi 35.750.000. Jadi selisih ya 6 jutaan ya, sekitar segitu ya teman-teman ya. Lumayan sih, sebetulnya selisihnya nggak jauh banget sih, cuma ya lebih murah inilah gitu maksudnya ya teman-teman ya. Oke, terus yang kedua teman-teman, Alpha Servo itu lebih kecil ya, lebih kecil sedikit dibanding Alpha One ya. Jadi dia lebih ceper, lebih kecil. Jadi kalau teman-teman lihat memang sekilas lebih gagah Alpha One gitu. Cuma mungkin dari model ya lebih futuristik dan lebih keren yang Alpha Servo gitu. Cuma kalau dari segi bongsornya yang gedenya ya, Alpha One sih lebih cakep, lebih berisi gitu ya. Terus juga dia lebih tinggi teman-teman. Jadi Alpha One ini kalau buat cewek yang naik ya, dia lebih jinjit malahan. Jadi kemarin mama saya coba, kakinya jinjit banget. Jadi dia mau muter balik susah gitu. Terus juga berat sih. Ini berat sih teman-teman. Dibanding Vario Koko Franky yang 150, ini lebih berat gitu ya. Terus teman-teman, kalau Alpha Servo itu ya, poin kedua ya teman-teman ya. Ini duduk di sininya teman-teman. Waktu duduk gini ya, karena di Servo itu kan di sebelah sininya ada baterai tuh teman-teman. Posisi duduknya itu kakinya ini ya teman-teman ya, itu lebih buka lebar gini nih, lebih lebar gini. Sebetulnya kalau buat laki-laki sih nggak masalah, buat cowok sih nggak masalah teman-teman. Cuma karena Koko Franky kan bawa motor nggak sendiri ya, kadang nganterin istri, jemput istri gitu. Nah waktu istri Koko suruh coba naik Alpha Servo waktu test drive ya, ternyata dia di bagian belakang tuh juga bilang duduknya
kakinya bukanya terlalu lebar. Nah, nggak enaknya kenapa? Jadi kalau istri pakai gaun atau pakai terusan itu susah untuk duduk lebih lebar gitu teman-teman. Nah, itu poin berikutnya juga ya. Jadi dari posisi kenyamanannya juga. Terus Alfa Servo teman-teman itu joknya ya, dia itu flat, datar. Kalau ini kan berundak gini nih teman-teman ya. Kalau servo tuh datar. Jadi kalau boncengan yang belakang itu, Koko coba boncengan dengan istri, dia tuh kayak mendelep ke bawah gitu teman-teman. Jadi kayak bukannya kayak di atas, tapi malah dia tuh turun ke bawah, ambles gitu. Jadi istri bilang waktu dia duduk di belakang gini, harusnya kalau dia lebih tinggi ya, lebih tinggi, dia biasanya lebih enak bisa ngelihat jalanan, mungkin lihat ada lubang gitu ya. Biasa sering kasih tahu. Tapi karena duduknya jadi ambles gitu, dia nggak bisa lihat ke depan gitu teman-teman. Tapi sebetulnya kan jok itu bisa sih dimodif sendiri, dibikin modif juga bisa sih. Cuma ya keluar kos lagi ya kita kalau mau modif jok gitu lagi ya. Terus berikutnya Alfa Servo itu bagasinya kecil banget teman-teman. Jadi dibanding Alfa One ya, bagasinya masih gede Alfa One gitu. Ininya masih gede. Kalau teman-teman lihat Alfa Servo tuh bagasinya kecil banget ya. Nah ini masih mending bagasinya gitu. Walaupun yang emang nggak digede amat, tapi masih mending dibanding Alfa Servo. Joknya. Nah ini kalau kayak klek ini dia ngunci teman-teman, dia nggak jatuh ya. Oke, nah segini bagasinya teman-teman. Kita coba masukin helm Alfanya ya, masuk nggak ya? Nih helm Alfanya ya, coba kita masukin. Nah posisinya sih harusnya gini. Kalau posisi gini kan malah nggak bisa dia gitu, posisi gini ya. Dan ternyata nggak bisa teman-teman ya, nggak muat satu helm ya, karena memang di bawahnya itu ada baterainya, jadi nggak bisa masuk. Tapi ini masih bisa muat untuk jas hujan. Koko ada 2 jas hujan yang udah dilipat ya, nih masuk satu ya, jas hujan satu lagi nih masuk ya. Oke, terus biasa kan kita bawa toolkitnya ya, toolkitnya dari Alfanya masuk ya. Nah ini udah pasti bisa gitu, dia aman ya. Mungkin kalian mau bawa P3K, kotak P3K yang simple juga masih bisa di sini teman-teman, itu masih aman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan poin plusnya teman-teman, kalau Alfa One dia dipasang box shade itu, dia masih looks-nya masih cocok ya, masih keren gitu. Tapi kalau Alfa Servo teman-teman pasangin box shade, kayak nggak nyambung aja sih gitu menurut Koko Franky itu. Tapi nggak tahu teman-teman sependapat atau enggak, tapi ya menurut Koko kayak agak kurang nyambung aja gitu. Nah berikutnya waktu istri cobain juga, waktu dia duduk di Alfa Servo, dia kena ininya teman-teman, pinggiran besinya itu ya, gripnya itu, jadi nggak nyaman, kurang nyaman buat boncengan gitu. Makanya Koko Franky pilih Alfa One dari segi dudukannya dulu itu tadi ya. Lalu teman-teman, kalau Alfa Servo kan udah dapat 2 baterai, tapi kalau ini kan baru 1 baterai gitu. Tapi 1 baterai pun ya nggak masalah sih. Sebenarnya Koko pakai motor ini nggak untuk perjalanan jauh yang sampai 100 km ke atas, nggak sih. Koko pakai cuma dalam kota aja, jadi Koko bilang ya oke, nggak masalah 1 baterai gitu ya. Terus kalau Alfa Servo teman-teman ya, itu ngecasnya
Jadi harus langsung colok ke motornya. Ya. Nggak bisa baterainya dicabut, terus dicolok baterainya, dicas di baterainya. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi Alfa Servo harus langsung dari stop kontak, nyolok ke sebelah sisi sebelah dalam sini nih, colokan untuk ngecasnya gitu. Nah, kalau Alfa One dia bisa nyolok di sini, teman-teman, di sini ya. Nyolok di sini bisa, atau baterainya teman-teman angkat, terus teman-teman bisa cas juga. Jadi nggak perlu harus nyolok di motornya. Itu poin plusnya, teman-teman. Karena kenapa? Misalkan teman-teman tinggal di apartemen ya, atau tinggal di yang tempat-tempat yang susah colokan ya. Misalkan rumah teman-teman colokannya jauh ke dalam, kan nggak mungkin motornya didorong-dorong sampai ke dalam gitu kan ya. Nah, jadi menurut Ko Franky lebih praktis Alfa One gitu. Jadi dari segi ngecasnya pun, misalkan teman-teman tinggal di apartemen, motor di bawah, baterai tinggal dibawa ke lantai atas, tinggal dicas. Kalau udah penuh, turun pasang lagi gitu. Tapi kalau Alfa Servo nggak bisa, teman-teman. Terus Ko Franky tanya ke salesnya, baru akan dibikin dock untuk ngecas baterainya. Itu rencananya ya, tapi kita belum tahu beneran akan dibikinkah atau kapan dibikinnya, kita belum tahu gitu. Mau dibikin dock. Dan kalaupun sudah dibikin dock, pastinya juga nggak akan free kan docknya. Pasti adalah teman-teman bayar untuk charging docknya itu gitu. Jadi ya teman-teman keluarin budget lagi buat beli docknya buat ngecas baterai. Itu poin berikutnya ya. Lalu ya perintilan-perintilan kecil kayak misalkan ini, teman-teman. Di servo kan bisa ngecas handphone di sebelah sisi sini juga, tapi nggak ada penutupnya, teman-teman gitu. Kalau ini di Alfa One, misalkan taruh handphone sambil ngecas di sini ya, teman-teman ya, taruh ya, bisa ditutup, masih safety, jadi nggak takut kena lubang, handphonenya jatuh, hilang gitu kan ya. Ini masih aman gitu. Terus ini pengakuan dari salesnya, teman-teman, itu lampu depan Alfa One dibanding Alfa Servo itu lebih terang Alfa One gitu. Itu pengakuan dari salesnya sendiri gitu. Karena aku tanya, ya untuk lampu gimana? Oh, lampu lebih terang Alfa One pak dibanding Alfa Servo. Seperti itu. Untuk pengisian daya, pasang kabel pengisian daya ke charging port nih ya, charging port. Terus hubungkan kabel pengisian daya ke power supply terdekat ya. Terus yang ketiga, indikator berwarna merah akan menyala menunjukkan bahwa baterai sedang diisi. Jika baterai terisi penuh, indikator berubah ke warna hijau. Terus 4, segera cabut charging setelah lampu berwarna hijau untuk menjaga kesehatan baterai. Jadi ya jangan dibiarin dicas semalaman gitu ya, teman-teman ya. Terus yang kelima, disarankan untuk mulai pengisian daya saat daya tersisa 20% ya. Dan lakukan pengisian daya selama kurang lebih 4 jam. Sekarang kita mau coba cas baterai yang ada di motor Alfa One ya. Nah, sebetulnya chargernya itu harusnya langsung ke colokan listrik yang ada di rumah ya. Tapi kalau nggak nyampe, kabelnya terlalu pendek ya, kalian bisa pakai kabel roll. Tapi ya teman-teman ya, ada pengingatnya, harus kabel rollnya yang KHA-nya minimal 15 ampere. Jadi Ko Franky contohin ya. Nah ini kan kabel roll biasanya ya, biasanya. Nah teman-teman lihat di sebelah sininya tuh, ini ada KHA-nya berapa ampere ya teman-teman ya. Di sini nih, lihat teman-teman ya. Oke, kelihatan gak ya? Nih maksimal 10A, 10 ampere. Jadi jangan pakai yang 10 ampere ya, karena di buku petunjuknya minimal 15 ampere. Jadi Ko Franky beli kabel roll lagi ya, satu lagi, tapi yang
KHA-nya ini di sini 16 ampere teman-teman. Ini lihat ya. Nih ya. Jadi minimal 15 ampere. Jadi pakai yang kabel roll yang ini ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Ini colok ke listrik di rumah ya. Terus kita cas dari portnya itu ya. Terus yang kedua kita mau cobain kalau baterainya dilepas terus kita cas. Kita coba ya. Kita colok ini dulu ke colokan listrik ya. Terus kita buka ininya ya, teman-teman ya, portnya ya. Salah sini. Ya. Ini portnya udah kebuka ya. Ini chargernya ya, teman-teman ya. Kita coba cas ya. Nah, ini ya colokannya kayak gini, teman-teman. Ini kan buka tuh ya. Oke, kita buka. Terus kita colokin dulu. Nah, ini udah nancep nih, teman-teman ya. Udah nancep. Nah, tinggal ini aku mau tancepin. Nanti indikator di sini nih nyala nih, teman-teman ya. Kita coba colokin ya. Nah, tuh nyala ya, teman-teman ya. Nyala. Terus kipasnya muter gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu kedip. Oke, kurang lebih kayak gini, teman-teman ya. Ini di chargernya, teman-teman, ada indikator state-nya. Itu yang pertama red flash itu lagi charging. Tapi kalau green is on, dia full charge. Gitu. Nah, ini merahnya kedip gitu. Coba kita mau charge baterainya tapi kita keluarin ya, teman-teman ya. Kita buka joknya dulu. Nah, di situ katanya ininya harus off dulu ya, teman-teman ya. Harus off. Ya. Kita minggirin dulu. Terus kita buka penutup baterainya. Gitu. Ya. Terus kita cabut, terus jangan lupa ditutup konektornya. Tunggu ya. Oh, dibuka gini dulu, teman-teman. Dari sini ternyata dicetak ke sini dulu. Ya, baru ini dicabut. Cabut, terus jangan lupa ditutup konektornya nih. Gitu. Nah, baru baterainya kita angkat. Ini ada tantengannya ya. Oke gitu, coba kita keluarin ya. Atau penguncinya lagi kah? Berat juga. Wow, berat banget, teman-teman. Asli ini berat banget. Berat banget, teman-teman, asli. Ya, port ini kita colok ke baterainya ya, biar kelihatan ya kamera ya. Kita colok, yes. Terus kita colokin chargernya ke kabel rollnya ya. Nah, ini deket ini, teman-teman ya. Nih. Cas. Oke, terus di sininya baterainya juga ada indikatornya, teman-teman. Ini sih terakhir 65%an gitu, teman-teman. Kita tunggu aja ya. Teman-teman, ini udah full ngecasnya, nyala hijau ya. Terus di baterainya udah mati juga. Sekarang kita cabut dulu ya. Kita cabut dulu. Tapi di sini tuh kayak ada tombol nih, teman-teman. Bisa dipencet nih.
Nah, tuh udah nyala semua ya. Gitu. Jadi baterainya udah full. Jadi tadi Ko Franky tanya ke customer service-nya, memang untuk pengisian pertama kali katanya memang harus dicopot baterainya gitu. Nah, udah dicabut ya. Oke. Atau paling bentar lagi mati. Terus kita cabut ininya dulu ya. Yes. Udah mati ya. Oke. Sekarang kita mau balikin baterainya. Buka dulu joknya. Posisi off ya. Buka. Oke. Ini digeserin dulu slotnya ini ya. Terus kita angkat baterainya dulu. Ini baterainya sumpah berat banget teman-teman, asli. Pelan-pelan. Asli berat banget. Oke. Jangan sampai salah arah. Iya, gini nih masukinnya. Asli ini berat banget. Oke, plus. Tutup ya. Tutup. Terus teman-teman, konektornya ini jangan lupa dilepas. Ya. Sini ya. Login ke sini ya, padlock. Terus kita kunci teman-teman, kunci kita ya. Kalau udah baru kita tutup lagi. Oke, terus kita hidupin CP nya ya. Good, kita tutup. Terus kita cek ya baterainya berapa persen ya. Yeay, nih 100% ya teman-teman ya, full ya gitu. Nah, nanti kalau beli baterai satu lagi dia akan sebelah sini garisnya gitu teman-teman ya. Mantap. Terus menjaga kualitas dan performa. Yang pertama, hindari mencuci Alpha One dengan air bertekanan tinggi. Ya, terus pastikan area baterai tetap kering untuk menjaga Alpha One tetap maksimal. Jadi area baterai di dalam ya, jangan sampai basah. Lalu pastikan Alpha One Anda tidak tergenang atau melewati genangan air di atas 15 cm dari permukaan tanah. Jadi ini klaimnya 15 cm teman-teman ya. Terus yang ketiga, pastikan remote motor tidak terkena atau tergenang air. Yang ini ya teman-teman ya, ini nggak boleh kena air. Jadi kalau bisa ya jangan digantung gini nih teman-teman, harus dipisah, takutnya pas hujan ya. Koko Franky mau jelasin mengenai kunci ini ya, kunci kontak sama kunci remote-nya dari Alpha One. Nah, kenapa dikasih dua teman-teman? Nah, ini untuk remote untuk menghidupkan dari jarak jauh, terus juga bisa sebagai anti maling ya teman-teman ya. Nah, sekarang Koko Franky praktekin yang kunci biasa dulu ya. Ya ini kayak kunci motor pada umumnya ya. Ini kan kalau ketutup gini ya nggak bisa dibuka, klatnya ini harus dibuka dulu pakai ininya ya. Buka. Nah, ini kan udah kebuka ya. Masuk. Nah, udah masuk. Cetek pertama masih off ya. Cetek kedua itu ada tulisannya seat teman-teman ya. Seat ini kalau teman-teman pencet di sini yang bawah, nah itu buka jok ya. Tapi kalau yang ke atas ini, nah ini buka ininya apa, buat ngecas listriknya, portnya ya. Oke, lalu kalau cetek yang terakhir itu baru on gitu ya. Nah, itu on baru nyala. Oke. Nah, oke, udah jelas ya teman-teman ya. Kalau mau matiin
ya biasa dimatiin pakai ini lagi gitu ya. Terus ke sini, terus cabut, tutup platnya. Oke, standar ya. Nah, kalau udah kayak gini ya udah kekunci stang. Nah, sekarang fungsinya remote ini apa? Nah, yang petir ini teman-teman itu untuk menghidupkan dan mematikan. Ya. Untuk nyalain sama untuk matikan ya. Misalkan nih, ini dalam posisi stangnya terkunci ya, teman-teman ya. Koko Franky hidupin ya pakai ini ya. Nyala, teman-teman ya. Dia nyala. Tapi ya stangnya kekunci gitu. Cuma motornya nyala gitu ya. Nah, kalau mau matiin lagi pakai yang petir ini lagi, teman-teman ya, buat matiin. Nah, jadi kalau kalian menghidupkan pakai remote, matiinnya harus pakai remote. Kalau pakai ini kunci ya hidupinnya harus pakai matiinnya harus pakai kunci lagi gitu. Jangan dicampur-campur, nanti katanya sistemnya malah error gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang fungsinya apa nih? Gambar digembok sama gembok dibuka. Nah, ini sebetulnya anti malingnya, teman-teman. Nah, anti malingnya ini supaya kalau misalkan ada maling mau nerobos pakai letter T ya, gitu ya, nanti motornya langsung bunyi alarm gitu. Nah, kita dengerin alarmnya seperti apa ya. Nah, ini kan posisi dikunci nih, teman-teman. Oke, sekarang Koko Franky pencet gambar digembok ini ya. Pas dipencet ini nggak keluar notifikasi apa-apa sih, teman-teman. Cuma bunyi suara doang, dengerin ya. Nah, cuma bunyi suara gitu ya. Nah, kalau sampai maling misalkan terobos nih platnya, teman-teman, bisa ditembus. Udah kebuka ya. Terus dia masukin kunci letter T-nya. Dia masukin nih. Terus masuk ya. Terus dia nyalain langsung nih mesinnya nih. Cetek on. Nah, langsung alarmnya nyala. Motornya nggak mau nyala. Gitu. Terus nyala terus dia, teman-teman. Nah, sampai dia cabut. Nah, baru dia mau mati. Gitu, teman-teman ya. Nah, kalau dari sini teman-teman nanti kalau mau nyalain lagi nggak bisa gini pakai kunci aslinya terus digituin, tetap bunyi. Jadi caranya harus pencet yang gembok dibuka ini dulu ya, sampai bunyi ini, lihat. Nah, udah bunyi gitu, teman-teman, itu artinya alarmnya udah dimatiin. Jadi begitu teman-teman buka gini, kunci, dia nggak bunyi alarmnya gitu ya. Nah, langsung mau nyala. Terus satu lagi, mungkin gini kasusnya, teman-teman parkir nih, parkir di tempat yang rame nih ya, tempat yang rame, Pak jangan dikunci stang. Oh ya udah, nggak usah dikunci stang ya, teman-teman ya, di off aja ya, cabut, tutup. Oke, terus teman-teman pencet yang alarm yang gembok dikunci. Dah, gitu. Nah, ini ya, kalau tukang parkir mau mindahin kan bisa nggak dikunci stang ya. Tapi kalau sampai ada yang mau maling ya, dia berhasil ngebobol platnya gini, terus dia masukin ya, terus dia onin, langsung alarm. Motornya nggak mau nyala. Gitu ya. Nah, saya matiin lagi. Nah, matiin, dia cabut ya baru alarmnya berhenti gitu. Kalau nggak dicabut-cabut ya alarmnya nyala terus gitu ya. Nah, tutup lagi. Nah, nanti teman-teman ya jangan lupa gambar gembok alarm ininya jangan lupa dipencet dulu biar alarmnya nonaktif ya. Nah, gitu. Jadi ini fitur safety-nya dari Alpha One gitu ya, teman-teman ya. Yang keempat, MCB harus dalam kondisi off sebelum, nah ini ada kriterianya, teman-teman. MCB ini harus dalam kondisi off ya, ada persyaratannya 3. Mengeluarkan baterai. Jadi kalau teman-teman mau ngecas baterai ini dengan cara dikeluarkan, MCB-nya ini harus dalam posisi off ya.
Terus yang kedua, mencuci motor. Jadi kalau mau cuci motor, ini harus di off-in gitu, jangan sampai dinyalain gitu ya. Terus yang ketiga, tidak menggunakan motor dalam waktu lama ya. Jadi mungkin teman-teman nggak pakai motor ini, mungkin keluar kota nih sebulan 2 bulan ya, nggak pakai lama, jadi lebih baik dimatiin MCB-nya gitu ya. Nah yang terakhir, setelah tidak digunakan dalam waktu lama ya, tadi ya mungkin ditinggal sebulan 2 bulan ya, mohon untuk mengisi daya baterai minimal 50% dahulu ya, sebelum mengendarai Alpha One ya. Jadi misal udah lama nggak dipakai, jangan langsung di ini ya, teman-teman harus charge dulu baterainya sampai minimal, dikatakan ya minimal 50%, baru teman-teman boleh pakai Alpha One-nya gitu ya teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir, Koko sempat bingung nggak dapat buku servis apa segala macam. Ternyata buku servisnya itu teman-teman itu buku servisnya itu dikirim PDF gitu teman-teman ya, file PDF dari CS-nya Alpha gitu ya, dari CS-nya Alpha nanti dikirim PDF gitu. Nah nanti di situ ada petunjuknya juga, dan untuk servis pertamanya teman-teman ya, itu di 1000 km ya, di 1000 km pertama atau 1 bulan. Jadi mana yang lebih cepat ya, 1000 km atau 1 bulan ya. Nah itu nanti ada beberapa yang dicek, misalkan seperti minyak rem, tekanan dan keausan ban, terus kencangkan mur as roda depan, baut roda belakang, kencangkan mur lengan ayun ya, gitu-gitu ya. Terus kayak kencangkan, lebih ke kencangkan doang sih sebetulnya gitu. Nah nanti servis keduanya di 5000 km atau 6 bulan. Jadi mana yang lebih dulu tercapai gitu ya. Nah itu nanti servis, dan ada beberapa servis lainnya kayak di 10.000, 15.000 dan 20.000 gitu ya. Jadi untuk servisnya bisa langsung ke Alpha yang di SCBD. Nah nanti kalau waktu Koko Franky servis pertama, Koko sekalian videoin, jadi kita bisa sekalian main ke sana lihat-lihat ya. Oke. Dan info terakhir teman-teman, mungkin berguna juga buat teman-teman. Harga satu baterainya kalau teman-teman pengen tambah di Alpha One ini di harga 16.299.000 satu baterainya segitu teman-teman. Jadi ya mahal sih, 16 juta bisa dapat Honda Beat ya gitu ya, mungkin yang Honda Beat baru ya, atau motor Vario second yang ini juga udah dapat sih gitu. Harga baterainya mahal banget sih. Siapa tahu mungkin 3 tahun ke depan harga baterai bisa lebih turun karena masyarakat udah lebih berminat untuk kendaraan listrik gitu sih teman-teman. Oke, itu tadi yang senang Koko Franky sharing ya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang berminat dengan motor listrik, khususnya Alpha gitu ya. Tapi kalau ada kekurangan, mohon maaf ya, sebetulnya bukan menyudutkan Alpha Servo, Alpha One lebih bagus dibanding Servo, bukan ya teman-teman ya. Ini penilaian pribadi dari Koko Franky aja gitu. Tapi kalau balik lagi selera masing-masing ya teman-teman ya. Teman-teman bebas, lebih suka Servo juga boleh, lebih ganteng, lebih keren gitu. Cuma kalau Koko kan lebih keperluannya bukan untuk apa lifestyle ya, tapi lebih untuk digunakan sehari-hari. Jadi inilah yang lebih masuk dibanding Alpha Servo gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya yang bisa bermanfaat dan bantu teman-teman. Jangan lupa like,
komen dan juga subscribe ya. Terima kasih.